Biar saya ulangi lagi, upahnya adalah 9 yuan, 9 yuan per jam. Jika Anda menginginkan lebih dari itu, bicarakan langsung dengan bos. Inilah suasana perekrutan di sebuah pabrik elektronik di Guangzhou. Kebanyakan orang yang mengantri adalah mahasiswa yang bekerja paruh waktu selama liburan musim panas mereka. Tahun lalu, upah serendah ini sudah muncul di Guangzhou. Musim panas ini, pekerjaan dengan upah 9 yuan atau 1 dolar per jam bermunculan lagi di banyak pabrik. Namun, bahkan pekerjaan seperti ini pun sulit didapatkan di banyak kota. Stasiun bus, taman, dan alun-alun umum dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan berakhir berkeliaran di jalanan. Mereka menghabiskan hari mereka berkeliling kota mencari pekerjaan hanya untuk bertahan hidup, dan di malam hari, mereka tidur dimanapun yang mereka dapat. Ini adalah stasiun bus Longhua di Shenzhen. Bahkan di malam hari, tempat ini masih ramai dengan aktivitas. Dimanapun Anda melihat, ada orang-orang dari tempat lain yang datang ke sini untuk bekerja. Disinilah tempat mereka beristirahat. Gadis dari Guizhou ini, yang menyebut dirinya sebagai pengembara, sedang menangis di jalan sendirian. Dia telah berpindah-pindah selama setengah tahun, dari Shanghai ke Suzhou hingga Zhejiang, tetapi dia belum mendapatkan pekerjaan dan berencana untuk pulang. Setiap bulan Juni dan Juli, jutaan pekerja mahasiswa pergi ke kota-kota besar seperti Guangzhou dan Shenzhen, berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka melarikan diri dari pasar kerja hanya untuk terhenti di gerbang pabrik, babak belur dan terpaksa mundur saat impian mereka hancur. Dalam video ini, pabrik ini hanya memiliki 20 posisi, tetapi 230 orang muda yang antusias berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Pemandangan yang putus asa dan pahit ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Guangzhou, jadi saya berencana untuk pergi ke Shenzhen sekarang untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang tinggi, saya hanya berencana untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik, mungkin memasang baut. Saya berada di stasiun Guangzhou Selatan sekarang, tetapi tiket sudah habis terjual. Pemuda ini mengatakan bahwa dia tertipu saat mencari pekerjaan di Guangzhou dan belum makan sepanjang hari. Sudah lewat jam 7 malam, dan dia menuju Shenzhen berharap mendapatkan keberuntungan. Namun banyak orang yang berkomentar di bawah video tersebut dan mengatakan bahwa mencari pekerjaan di Shenzhen sama sulitnya. Satu orang mengatakan bahwa mereka telah mencari pekerjaan selama lebih dari 20 hari tanpa hasil. Orang lain mengomentari bahwa mereka telah mencari pekerjaan selama lebih dari 2 bulan dan hampir menyerah. Seseorang mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Shenzhen dan malah berencana untuk pergi ke Guangzhou. Gadis muda ini, yang telah bekerja di Shenzhen selama beberapa tahun, menyarankan agar orang lain tidak datang ke Shenzhen karena tempat ini tidak lagi cocok untuk pekerja tetap. Anda mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan dan upahnya rendah. Shenzhen tidak lagi ramah terhadap orang biasa karena banyak industri dasar sudah menghilang. Sekarang semuanya adalah e-commerce dan pabrik besar, dan orang biasa tidak bisa masuk. Jika pendapatan Anda rendah, Anda tidak bisa bertahan hidup di Shenzhen. Biaya hidup cukup tinggi, sewa dan harga telah naik, tetapi upah turun. Banyak perusahaan yang mem-PHK pekerja, dan mencari pekerjaan tidak semudah itu. Dulu saya membawa pulang lebih dari 9.000 yuan setelah dipotong jaminan sosial, tetapi sekarang sudah turun 20%. Saya berpikir untuk berhenti karena perusahaan juga menunda pembayaran, dan saya mungkin harus pergi ke arbitrase tenaga kerja untuk menyelesaikannya, yang merupakan pemborosan waktu yang besar. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan di sini, pengeluaran Anda tetap sangat tinggi. Gadis ini, dengan berlinang air mata, mengatakan bahwa dia mendapatkan pekerjaan di Shenzhen dengan masa percobaan 3 bulan. Dia masih memiliki 12 hari tersisa hingga masa percobaan berakhir dan berpikir bahwa dia bisa bertahan, tetapi bosnya menyuruhnya untuk mulai mencari pekerjaan baru dan bahwa mereka tidak akan memberinya pekerjaan lagi mulai hari ini. Seseorang mengatakan bahwa ini adalah taktik umum yang digunakan oleh pabrik, mereka terus merekrut orang baru, membayar upah serendah mungkin. Beberapa bahkan menjalani masa percobaan 6 bulan hanya untuk diberhentikan setelahnya. Pasar kerja di China saat ini memang sangat sulit. Lihat saja situasi lulusan perguruan tinggi tahun ini. Menurut data resmi, ada 11,8 juta lulusan perguruan tinggi pada tahun 2024, memecahkan rekor baru. Laporan terbaru dari Zhaopin, platform perekrutan tenaga kerja China, menunjukkan bahwa lebih dari setengah lulusan perguruan tinggi tahun ini belum mendapatkan pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi, yang dahulu membuat iri banyak orang, kini benar-benar kehilangan nilai pasar mereka. Dengan jumlah lulusan yang melonjak,
menjadi hal yang umum bagi mereka menghadapi pengangguran segera setelah lulus. Saya benar-benar hampir putus asa. Apakah benar-benar sesulit ini bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah lulus dengan gelar sarjana? Saya menyadari bahwa lulusan perguruan tinggi ada di mana-mana. Anda bisa menemukannya dalam jumlah besar. Hari ini adalah tanggal 21 Juli tahun 2024. Sudah lebih dari setengah bulan sejak saya lulus sekolah. Saya menyewa sebuah kamar kecil untuk diri sendiri, dan setiap hari saya mengirimkan resume melalui beberapa aplikasi pencarian kerja, tetapi saya jarang mendapatkan tanggapan. Kebanggaan sebagai lulusan perguruan tinggi terasa seperti beban yang tidak bisa saya lepaskan. Saya tidak mengerti mengapa perusahaan yang merekrut lulusan baru semuanya membutuhkan 1 atau 2 tahun pengalaman kerja. Bagaimana mungkin seorang lulusan memiliki pengalaman kerja segera setelah lulus sekolah? Dan ketika akhirnya saya mendapatkan wawancara, saya selalu ditolak dengan alasan seperti kurangnya pengalaman, jurusan yang salah, atau terlalu banyak persaingan. Alasan-alasan ini terasa seperti gunung yang menekan saya, membuatku sulit bernapas. Lulus dari universitas biasa, saya merasa tidak berdaya. Saya terus menurunkan ekspektasi saya, tetapi masih tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang paling menderita adalah lulusan perguruan tinggi dari daerah pedesaan yang tidak memiliki koneksi keluarga. Sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai di masyarakat seperti di China, di mana koneksi pribadi sangat penting. Oh, saya benar-benar putus asa dengan pencarian kerja ini. Apakah lulusan perguruan tinggi dari daerah pedesaan bahkan punya peluang? Saya belajar sangat keras selama lebih dari 10 tahun, berharap bahwa kuliah akan mengubah hidup saya. Tapi sekarang saya sudah lulus dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana saya bisa membalas budi orang tua saya? Lulusan perguruan tinggi ada di mana-mana, dengan ratusan orang bersaing untuk mendapatkan satu pekerjaan. Pemberi kerja sangat pilih-pilih, dan gaji terus menurun, meninggalkan sedikit ruang untuk negosiasi. Sudah setahun sejak saya lulus. Saya menyewa sebuah kamar kecil seluas 9 meter persegi di kota dan melakukan 2 pekerjaan. Namun, setiap kali saya dipecat segera setelah masa percobaan berakhir. Alasannya, pengalaman tidak cukup, tidak cocok untuk posisi tersebut. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa perusahaan membutuhkan pengalaman kerja 1 tahun dari lulusan baru. Mengapa mereka selalu memecat saya setelah masa percobaan? Lulusan dari universitas biasa sama sekali tidak percaya diri. Setelah kehilangan pekerjaan, saya dipenuhi dengan keraguan diri, kecemasan, dan depresi setiap hari. Apa gunanya kuliah? Saya tidak bisa tinggal di kota lagi. Saya akan kembali ke pedesaan. Hanya setelah kembali ke pedesaan saya menyadari betapa sulitnya bagi anak-anak dari keluarga miskin pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup. Baru-baru ini, seorang gadis berusia 22 tahun dari Shandong yang baru lulus tahun ini mengungkapkan perasaannya karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, mempertanyakan manfaat dari kuliah. Hal ini telah memicu kekhawatiran masyarakat. Dia mengatakan bahwa dia sudah berada di luar sana selama lebih dari sebulan dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Di asramanya, 5 dari 7 perempuan juga belum mendapatkan pekerjaan. Dia mengirimkan banyak sekali resume secara online, tetapi sebagian besar perusahaan belum merespons. Dia bertanya-tanya apakah perusahaan masih membuka lowongan pekerjaan, apakah pasar kerja sudah benar-benar jenuh, dan apakah memang tidak ada masa depan bagi lulusan perguruan tinggi setelah mereka selesai sekolah. Gadis ini, setelah lulus, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai, jadi sekarang dia bekerja paruh waktu di supermarket di mana upah rendahnya hampir tidak mencukupi untuk hidup. Mendapatkan uang sangat sulit. Bekerja di supermarket, saya hanya mendapatkan 100 yuan untuk shift 10 jam, yang tidak cukup untuk makan. Satu kotak makanan sederhana harganya 15 yuan, jadi saya harus puas dengan hanya sepotong roti. Mengapa begitu sulit bagi lulusan perguruan tinggi tahun ini untuk mendapatkan pekerjaan? Ini bukan hanya karena jumlah lulusannya yang lebih banyak, tetapi yang lebih penting lagi, ini disebabkan oleh lesunya perekonomian China. Tingkat pengangguran sudah tinggi, terutama di kalangan anak muda. Data menunjukkan bahwa pada bulan Juni, tingkat pengangguran kaum muda perkotaan berusia 16 hingga 24 tahun, tidak termasuk pelajar, adalah 13%. Meskipun ini sedikit turun dibandingkan 14% pada bulan Mei, hal ini tetap berarti bahwa sekitar 1 dari 7 orang muda dalam kelompok usia ini masih menganggur. Dengan 11,8 juta lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja pada bulan Juli, tingkat pengangguran kaum muda kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Namun, pemerintah China masih menemukan cara untuk membuat angka-angka terlihat lebih baik dengan tetap pada praktik pemalsuan data yang biasa mereka lakukan. Seseorang menyebutkan bahwa di asramanya, tidak satu pun dari 6 orang yang mendapatkan pekerjaan pada akhir Juni, namun mereka semua masih diharuskan untuk menyerahkan konfirmasi pekerjaan. Tanpa itu, mereka tidak akan menerima ijazah dan sertifikat kelulusan mereka. Para siswa tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan sekolah untuk memalsukan data.
Pendekatan resmi ini hanya bertujuan untuk membuat data terlihat bagus tanpa mengatasi permasalahan sebenarnya. Menurut laporan dari Voice of America, seorang guru dari sebuah universitas di Guangzhou mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun sekolah menuntut data ketenagakerjaan yang akurat, pihak berwenang di bawahnya seringkali membiarkan atau bahkan mendorong pelaporan yang fleksibel. Guru tersebut menyebutkan bahwa beberapa siswa, karena merasa tertekan oleh instruktur mereka untuk mencari pekerjaan, akan masuk ke platform pekerjaan dan mengirimkan bukti pekerjaan palsu. Khususnya mereka yang sedang mempersiapkan ujian pegawai negeri atau studi lanjutan, mereka akan membuat atau mendapatkan sertifikat untuk mendaftar sebagai pekerja lepas, yang akan dihitung sebagai dipekerjakan dalam statistik resmi. Di China, tingkat pengangguran sangat rendah karena sulit dianggap sebagai pengangguran. Misalnya, standar pekerjaan di China adalah jika Anda bekerja lebih dari 1 jam per minggu, itu dihitung sebagai pekerjaan. Jadi meskipun Anda mengantarkan makanan selama 1 jam seminggu atau membuka lapak selama 1 jam, Anda tidak dianggap menganggur. Juga, jika Anda mengundurkan diri secara sukarela, Anda tidak dianggap menganggur. Hanya mereka yang di PHK saja yang dihitung. Tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei tidak mencakup daerah pedesaan, dan kelompok seperti ibu rumah tangga dan pelajar juga dikecualikan. Untuk dianggap menganggur, Anda harus telah bekerja sebelumnya dan membayar kejaminan sosial selama lebih dari setahun. Jadi meskipun lulusan perguruan tinggi tidak dapat menemukan pekerjaan, mereka tidak akan dihitung sebagai penganggur. Jika Anda mengecualikan pekerja dengan lapangan kerja fleksibel tersebut, tingkat pengangguran yang sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Sebenarnya, setiap tahun 90% dari kesempatan kerja untuk lulusan perguruan tinggi disediakan oleh perusahaan swasta. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan swasta telah bangkrut karena berbagai bentuk tekanan dari pemerintah China. Bahkan perusahaan yang bertahan pun memangkas pekerjaan dan gaji untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Wanita dalam video tersebut menunjukkan kepada kita kenyataan pahit situasi ekonomi China saat ini melalui lensa dia. Apakah perusahaan Anda masih bertahan? Apakah Anda menyadari bahwa menghasilkan uang tahun ini menjadi sangat sulit? Lihat ini, semuanya kosong dan dingin. Kantor besar ini benar-benar kosong. Bisnis perhiasan telah menurun. Ini adalah area kantor bersama, dan saya ingat pada bulan Maret dan April, tempat ini penuh dengan orang selama musim perekrutan. Sekarang benar-benar kosong. Anda bisa melihat seluruh lantai kosong. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di bawah perusahaan kami. Ada mal besar seluas ribuan meter persegi. Sekarang sudah siang, dan bahkan saat makan siang, tidak ada seorang pun di sekitar. Semuanya dingin, kosong, dan sepi. Dulu orang mengatakan bahwa kalau ingin memulai bisnis, masuklah ke industri makanan. Biar saya tunjukkan, tempat ini juga kosong. Bahkan restoran besar seluas ratusan meter persegi pun tidak luput dari penutupan. Satu demi satu, mereka tutup. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa toko hanya sedang istirahat, jadi mari kita periksa saat jam sibuk. Sekarang pukul 12.45 siang, dan restoran hotpot yang luasnya ribuan meter persegi ini juga telah bangkrut. Saya ingat saat saya dulu makan di tempat mereka di Hangzhou, saya harus mengantri selama 2 jam. Ada begitu banyak toko yang tutup di belakang saya, sehingga saya tidak bisa merekam semuanya. Jadi tahun ini, banyak perusahaan swasta yang menganggap diri mereka beruntung jika mereka bisa mempertahankan skala mereka saat ini dan terus berjalan dengan lancar. Tidak ada bos yang berpikir untuk memperluas atau mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan perusahaan milik negara tidak dapat menyelesaikan masalah pengangguran untuk hampir 12 juta lulusan perguruan tinggi. Pekerjaan ini sering memiliki persyaratan ketat dan tidak banyak lowongan. Faktor yang paling krusial adalah bahwa pekerjaan yang relatif baik ini telah lama diamankan oleh siswa yang mempunyai koneksi dan latar belakang keluarga. Anak-anak pedesaan dari keluarga biasa tidak punya peluang. Akibatnya, banyak lulusan tahun ini kemungkinan harus puas dengan pekerjaan fleksibel, seperti melakukan pekerjaan pengantaran makanan atau layanan kurir. Bahkan mereka yang lulus pada tahun-tahun sebelumnya pun sedang kesulitan. Lulusan perguruan tinggi dari pedesaan berusia 26 tahun ini telah lulus sekolah selama 4 tahun dan sekarang dia kembali ke rumah untuk membantu orang tuanya karena dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Setiap hari dia menghadapi omelan orang tuanya, bertanya-tanya apa gunanya membesarkannya, merasa gagal total. Dia merenung, kesalahan terbesar dalam hidup saya mungkin adalah kuliah. Saya menghabiskan 26 tahun masa muda saya untuk meraih gelar yang tidak ada gunanya. Anak-anak dari keluarga miskin benar-benar seharusnya tidak melanjutkan sekolah. Orang tua saya menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk menyekolahkan saya ke perguruan tinggi, dan pada akhirnya saya tidak bisa menemukan pekerjaan dan berakhir dengan utang mahasiswa.
Dengan tidak ada peluang kerja, orang tua saya menganggap saya tidak berguna, dan pemberi kerja menganggap saya terlalu tua, kurang pengalaman, atau tidak ingin mempekerjakan seorang wanita. Teman-teman saya mungkin sudah membeli rumah, mobil, menikah, dan memiliki anak. Pada usia yang canggung ini, saya bahkan tidak tahu apakah saya harus fokus mencari pekerjaan atau mencari pasangan terlebih dahulu. Pria muda ini, yang berada di ambang kehancuran, adalah seorang pria berusia 32 tahun dengan gelar master. Dia menganggur dan tidak bisa menemukan pekerjaan, jadi dia bekerja sebagai pengantar makanan. Setelah belajar selama lebih dari 10 tahun, dia berakhir sebagai tenaga kerja murah, yang sangat membuatnya frustrasi. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana dari daerah pedesaan. Saya pikir saya bisa mengubah nasib saya melalui pendidikan, tapi sekarang saya berusia 30-an, menganggur di usia 32 tahun, dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya mengantar makanan, dan saya telah menjadi orang yang gagal di mata orang tua saya dan bahan tertawaan di antara kerabat dan teman-teman. Jika saya tahu betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan, saya tidak akan mengejar gelar master. Itu menghabiskan banyak uang orang tua saya, dan sekarang saya hanya seorang pekerja berupa rendah yang mengantar makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, memburuknya lingkungan politik dan ekonomi China, serta tindakan keras pemerintah China terhadap perusahaan swasta dan industri jasa, telah menyebabkan jatuhnya 3 sektor paling menguntungkan di China, properti, keuangan, dan internet. Mereka tidak lagi makmur seperti sebelumnya. Bagi sebagian besar lulusan perguruan tinggi, pekerjaan fisik bukanlah pilihan pertama mereka. Bidang seperti teknologi, pendidikan, properti, dan perusahaan asing masih merupakan opsi utama, tetapi sayangnya, posisi-posisi ini semakin langka. Industri properti berada dalam keadaan berantakan dan telah bergantung pada dukungan pemerintah selama hampir 3 tahun. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkannya kembali, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Menurut perkiraan yang dikeluarkan oleh organisasi penelitian properti Research Institute, sekitar 1,6 juta orang dipekerjakan dalam pengembangan properti di China pada tahun 2023, penurunan signifikan dari puncaknya 2,1 juta pada tahun 2021, mengakibatkan hampir 500.000 orang kehilangan pekerjaan. Bloomberg Economics memprediksi bahwa pada tahun 2026, pangsa sektor properti dalam PDB China mungkin menyusut menjadi sekitar 16%, menempatkan sekitar 5 juta orang berisiko menjadi pengangguran atau berkurangnya penghasilan. Industri internet kini sudah jenuh, dengan pertumbuhan keseluruhan melambat, pendapatan menurun, dan jam kerja tetap panjang. Perusahaan besar seperti JD.com, Taobao, dan Pinduoduo bersaing ketat untuk mendapatkan basis pengguna yang sama. Mereka sibuk melakukan pemutusan hubungan kerja alih-alih merekrut. Industri keuangan juga kehilangan daya tariknya, dengan bank-bank kesulitan menangani pinjaman jatuh tempo dan kredit macet. Bukan saja mereka tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi pemutusan hubungan kerja dan pemotongan gaji semakin sering terjadi, dengan beberapa bank bahkan meminta karyawan untuk mengembalikan sebagian gaji mereka. Industri bimbingan belajar di China, yang dulunya memiliki ukuran pasar lebih dari 3 triliun yuan dan mempekerjakan jutaan orang, telah menderita akibat kebijakan pengurangan pendidikan ganda yang diperkenalkan oleh pemerintah China pada tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan membatasi bimbingan belajar swasta dan mengurangi pekerjaan rumah, yang telah menghilangkan banyak pekerjaan ini atau mendorongnya ke bawah tanah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional China dan Undang-Undang Anti-Spionase, lingkungan bisnis untuk perusahaan asing di China telah memburuk. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan asing meninggalkan China atau melakukan perampingan, yang juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara signifikan bagi pekerja China. Dalam konteks ini, menjadi semakin sulit bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan, dan kaum muda lebih mungkin menghadapi pengangguran. Industri pengiriman makanan, yang banyak dianggap sebagai pekerjaan pilihan terakhir, kini jenuh dengan lulusan perguruan tinggi yang tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Akibatnya, baik jumlah pesanan maupun pendapatan telah menurun tajam. Persaingan sangat ketat, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah, dengan kemajuan teknologi, jumlah lapangan kerja di industri ini semakin berkurang. Misalnya, Meituan sudah menggunakan kendaraan tanpa pengemudi untuk menggantikan pekerja pengiriman, dan robot digunakan di jalur penyortiran paket. Pekerjaan utama lainnya bagi pengangguran, seperti layanan transportasi online, juga terancam oleh keberadaan taksi tanpa pengemudi di banyak kota besar. Jadi, kecuali situasi perekonomian China membaik secara signifikan, gelombang pengangguran akan sulit dihentikan. Beberapa ahli memperingatkan bahwa jika masalah pengangguran di kalangan kaum muda di China terus memburuk, kerusuhan sosial mungkin hanya menjadi masalah waktu. Kerusuhan baru-baru ini di Bangladesh, yang berujung pada pergantian pemerintahan, dipicu oleh protes mahasiswa terhadap sistem rekrutmen pegawai negeri sipil yang diskriminatif di negara tersebut.
Hak istimewa birokrasi menyebabkan banyak lulusan tidak mempunyai kesempatan kerja, sehingga membuat mereka putus asa. Protes mahasiswa di Bangladesh mungkin bisa menjadi contoh bagi kaum muda di China. Jika mereka kehilangan harapan, mereka mungkin akan turun ke jalan untuk melawan pemerintahan China. Inilah dampak yang paling ditakuti oleh mereka yang berkuasa, terutama Xi Jinping. This is the outcome of those in power, especially Xi Jinping, fear the most.